Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Al-kurama, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang sangat kami muliakan. Pun tak lupa kepada yang mulia Ketua Takmir Masjid Al-Huda Donganan beserta jajarannya, kepada Bapak Muspika Kecamatan Kute yang sangat kami hormati, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita telah mendapat rahmat, hidayah, ma'unah dan maghfirah, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh masyarakat Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali. Ini doa sudah menjadi 1 ton, Bu. Jadi kalau ini diterima oleh Allah, Donganan ini ke depan semakin maju. Amin. Bapak Ibu, ini sebetulnya bahasa yang sangat cocok. Ini apa nih? Soalnya saya tadi di dalam ini banyak yang pakai bahasa Madura. Saya Madura ini ke badan apa sekoni apa banyak? Posa. Berarti lahar cuma dulu. Ya sudah Bu, nanti pakai bahasa campuran. Kita datang ke sini tujuan pokok 1, nawaitu ngaji karena Allah. Yang nomor 2, ingin mendapatkan syafaat Rasul. Yang nomor 3, ini yang paling utama, kepingin besok ini kita bisa ngumpul dengan Rasulullah wonten sarkanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang cita-cita kita seperti ini, Bu, karena memang Allah ini besok hanya menyediakan 2 tempat. Rumah yang kita tempati sekarang ini hanya merupakan tempat istirahat sementara semasa kita hidup. Lalu di mana tempat abadi kita besok? Allah Ta'ala sudah menyediakan 2 tempat. 1 yang namanya surga, yang nomor 2 namanya neraka. Saya yakin informasinya neraka jenengan sudah lebih paham. Kalau neraka yang Madura, neraka ini kutir. Neraka ini bukan taman yang indah, tapi dalam kitab sudah ada penjelasan. Seandainya api neraka sekecil
seperti merica, jadi Jawa ini merica dan Madura saang, ini bahasa Inggris saang. Neka pun sampai ngantol kata ase, mencolot nang segoro Bu, ini langsung seret habis. Ini hanya sekecil kayak merica. Mungkin Ibu sudah tahu informasinya ini ya Bu. Nah, sekarang kalau kita kepingin selamat dari api neraka, kita harus menjadi orang yang taat. Wa may yuti'illah wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Jadi orang taat ini sulit loh Bu. Jadi kita jangan mengira kalau ada orang sholatnya bagus lalu itu orang taat, belum tentu. Ada orang sering ikut kegiatan hafil Quran terus jenengan lu Bun Yusiti lakar orang taat itu mau iya. Hanya di saat membaca Quran kelihatannya orang baik, belum tentu pulang nyampe rumah bertengkar dengan suami 2 hari nggak pernah berhenti. Ada kala sering orang baca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah sholawatullah alaika. Apa pada sholawat rino wengi jarine tanggane, ya Allah nek Pak Muhammad iku cak opo itu orang taat kok tahu. Iya, di saat baca sholawat dia bagus, tapi kadang-kadang dengan teman nggak pernah bersatu. Di saat ada bisnisnya tetangganya jatuh, dia gembiranya luar biasa. Kalau ada tetangganya sukses, dia sakitnya luar biasa. Ini yang namanya hasud, bukan orang taat. Orang hasud ini bisa menghapus amal baik. Katanya dalam kitab, saking kerasnya amal bagus yang dihapus oleh Allah karena mempunyai hasud, penyakit dengki, itu kayak kayu bakar dibong langsung set habis 40 hari musnah amal ibadah kita. Nah, makanya dari orang yang taat ini sulit. Nih kau remi bini, nih kamu tepak kasih keremi. Tempatnya selake ngomong sekejap sendiri telur. Kadang tonggone luput takon hanya 1 kali. Katanya ngendiyu, itu kan cuma 2 kali. Katanya ngendiyu, apa jawabannya? Lah ya iku mbak, aku katanya geletak gemis-gemis tak ono besan iku telepon dari ini katanya dolan begini. Jane aku wis pedayuan besan itu, ya Allah, jane aku sontek lagi on tepak. Soalnya mau kali tak kemandikan dia perkara pengalaman menurut bisa karek ya korek. Apa ini kamu kok gini jalan pakai tahu perkara. Lah wong ditakoki katanya ngendi lah. Pak do Pak kepisan terus. Tapi wong itu sanes mriki Bu teng Jember. Nek dolanan insyaallah tunggali. Saya ulangi lagi. Wa may yuti'illah wa may yuti'illah wa rasulahu, sapane wong sing taat nang Allah dan Rasulnya, mengerjakan perintahnya dan mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ini namanya taat.
Kadang-kadang Bu nyuri sewu, insya Allah di sini nggak ada. Sudah haji, haji ini kan rukun Islam Bu yang nomor 5 ya. Kalau tidak mampu gak bakalan haji loh. Kadang-kadang dengan ngumpulin uang sejak dulu yang mau haji. Ya ampun Mbak, aku sadar titik sak pekarangannya sebelum cukup yuk. Ada lambil sak lolongannya Pak Gita deh Pak. Berarti yang sudah mampu ini pasti sudah terbang. Orang kalau datang dari tanah suci saking mulia ini bergotamune Allah. Penghormatan dari tetangga kan luar biasa Bu. Pulang dari tanah suci dikawal oleh polisi. Masya Allah, semua mobil minggir. Dengarkan lagi semua. Hajian rawuh hajian. Oh, semua orang keluar semua. Datang mercung di rumah. Sudah datang wakami sholawat ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam sunaman tawa ila zamja Muhammad alaihi salam. Kesungguh dikumpul semua bagaimana keadaan di tanah suci, cerita dengan baik. Setelah itu lama kok ada judi katanya di sana dengan minuman. Coba ditengok ono sing kumpulan kaji. Itu Jember. Kaji tas beli atas kaji apa sih lo beli? Loh, ini bukan orang taat, kita haji taat karena Allah, taat kepada Allah karena memang haji ini rukun Islam, perintah Allah bagi orang yang mampu. Tapi setelah pulang dari tanah suci, Masya Allah, orang ini kalau sudah mempunyai watak berjudi Bu, maaf, nggak usah keluar lihat di layar televisi begitu melihat turnamen sepak bola itu sudah judi, ya enggak? Ada pemilihan bupati, ada pemilihan wali kota, ada enggak orang judi? Padahal katanya remaja dongan judi ngek, ada ngek, berarti ngek ini kalah, menang ngek apalagi kalah tambah meracuni kehidupan. Jadi racun dalam Al-Quran menyebutkan min amali syaitan, dari produksi syaitan. Jadi sekarang walaupun orang sudah haji tapi larangan masih tetap dikerjakan. Diwarah haram banggah doyan, diwarah larangan malah jadi langganan. Sampai tonggoni ngomong yuk, haji haram yuk, duh masih lo nyari halal jadi haram lah repot. Ada ya? Ada. Ini kok ada terus Ibu. Jadi cari orang taat ini sulit. Kadang-kadang pateng kalau kegiatan sholawatan sak konjoan. Tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah. Dari tanggone iku nek kanca tiba iku lagu macam-macam ya ngono nek wong taat. Oh turun ke jajal kalau nyadoli warak itu timbangan. Orang taat itu sulit. Iya Bu. Ada enggak Bu? Ada. Nah makanya kalau orang ini betul-betul taat kepada Allah nyuwun sewu. Jadi kita mengadakan peringatan Maulid ini bukan hanya kita semangat mengadakan pawai, mengadakan hiburan, lomba-lomba dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada drum-band ya Bu ya, ada musik pawai telur, kan senang semua, tidak masalah. Cuman karena tujuan kita ini kepingin mendapat syafaat,
Ya monggo. Apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, kapan kita mau taat kalau bukan sekarang? Coba, usia ini kan berjalan, Bu. Orang semakin lama hidup di dunia, semakin dekat dengan yang lahat. Betul? Cepatnya usia kita ini, Bu, sama kayak pesawat. Pesawat dari Bali menuju Juanda berapa lama? 1 jam. Sebentar. Kurang 15 menit. Pramugari sudah kasih informasi. Para penumpang yang kami hormati, 15 menit lagi kita akan mendarat di Juanda, Surabaya. Semoga cabut pengaman pasang kembali. Pesawat semakin turun, berarti semakin nyampe ke tujuan. Sama dengan usia kita. Sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu, setelah Minggu, hari Senin, setelah Senin, Selasa, terus berputar setiap hari. Semakin dekat apa? Semakin jauh dengan yang lahat. Semakin dekat. Buktinya kita kan sudah terasa. Dulu ibu ada gerak jalan, kadang-kadang mampu mengikuti jarak 2 kilo, nafas masih stabil. Dulu masih muda. Tapi sekarang ibu kan sudah berpikir, aku mbak, mari wudhu kata ibu karena ngejikal hujan ruku turun di pasang sekiso muni prek. Wudhu mana aku mbak. Lalu katanya ngentut-ngentut dulu berangkat, lalu waktu dulu metu entut ini berat. Allah Rabbi, berarti order sudah rapuh. Ya kita kan sudah sadar ini, Bu. Rambut sudah mulai berkilau, gigi kita sudah banyak yang permisi. Betul, Bu? Kalau sudah seperti ini kita mau kemana? Rumah yang kita tempati hanya tempat sementara. Kontrak nyawa kita sebentar lagi akan habis. Dunia yang kita miliki sebentar lagi akan kita kembalikan. Kalau kontrak nyawa kita sudah habis, mau pulang kemana? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Katanya Allah, kamu asalnya sebuat dari tanah, kalau kontrak nyawanya habis dikembalikan lagi ke dalam. Lalu apa berkali kita? Itu monggo dipikir. Jangan cuma kita ini usaha bagaimana sepeda jadi mobil, bagaimana mobil bisa jadi pesawat, bagaimana rumah bisa jadi lantai 2. Sudah punya lantai 2, bagaimana jadi kayak hotel bintang 5. Itu silakan, boleh. Jangan berpikir bagaimana setoran kepada Allah. Bukan hanya sholat fardu saja, tapi monggo ditambahi sholat SS. Jadi jarang orang ini berpikir, kadang-kadang ngomong sama temennya, yuk engkau pagi mulai salah di sekau besar. Kebetulan apa sih sekolah tidak kayak ini bejeng montakin kekku berjaya tahap bejeng kadang nak uduk pada cukup pada dekatnya lanjut terluar utang pasang kadang-kadang gak pernah lunas, mau baca Quran kadang-kadang belum ada sempat, mau ikut berjamaah ke masjid kalau bukan lebaran kayaknya nggak ada waktu. Betul, Bu? Kadang-kadang mau sedekah di sini hati belum bisa pas. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, lalu apa persiapan kita untuk menghadap Allah? Kalau cuma sholat 5 nur sewu nggak cukup, cukup. Apalagi sholatnya orang sekarang. Mau sholat masih nunggu sinetron. Halo. Mau wudhu masih nunggu sponsor. Iya Bang Bu? Iya. Allah, Masjid Al-Huda, ini masjid ya.
Masjid ini masjidun, bahasa Arabik tempatnya orang sujud. Ya, ini masjid ini tempat kesayangan Rasul, karena ini tempat sujud, buat sujud kepada Allah. Nah, makanya orang yang bisa menghidupi masjid ini rezekinya langsung bertambah. Amin. Kalau orang sudah bermusuh dengan masjid ini, musuhnya Allah, karena ini tempat menyembah kepada Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada waktu tenang bisa, aku tak nyapunan masjid ini, maksudnya tabarukan, tempat sujudnya orang Islam. Tenang bisa, aku tak nukok nih lampu soalnya di jendeliku mati. Tenang bisa, aku tak kunci masjid soalnya di biro ono barang sing durung diringkes. Mikir ini tempatnya sujud untuk ke Allah. Nah, makanya sampai Rasulullah sendiri dulu di waktu Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi semuanya dari masjid menuju masjid, bukan minat suk ila suk, dari pasar menuju pasar, bukan. Jadi memang masjid ini tempatnya orang sujud kepada Allah dan tempat kesayangan Rasul. Jadi harus berhati-hati kalau dengan masjid, ya. Hati-hati jangan sampai ada apa yang tidak terawat, apalagi dengan gak tahu munggah masjid. Ojo dume semangat golek dana gawe bangun masjid, setelah masjidnya jadi ya Allah sing pujian lagune sampai miring. Dulu sebelum selesai masjid yang cari dana sampai pekan-pekan pantai, ada simpang 3 jerit-jerit cari aman. Begitu masjid selesai, sing ada kadang teko, kadang boten, apa malih subuh gerimis. Dari sing model tak ada cari kerkepi, bunter itu ketat nyelok di dalam sarung. Akhirnya sing bobo melohong lagi kamu. Bener ni sing kiaosan. Sama kok sing ada nggak wis akhirnya orang tua pilihan sakno dari masjid itu tempat sujud aku begitu sonang pangeran ya dalem bisa tua tunggu ini tambah kesirap tambah kesir nah sini lo nggak betul-betul. Itu bukan hanya di sini, Bu, banyak cerita-cerita seperti itu. Subuh itu kadang sampai nganggu coros iran, tonggolnya kayak kompak berjamaah. Muslimin muslimat monggo sholat jamaah. Nah, itu tidak sesiran. Ganjaranipun pitulikur derajat. Muslimin muslimat monggo sholat jamaah. Sampai akhirnya 7 kali tonggolnya gak ada yang datang. Akhirnya volume ditambah bersenat sampai ngorok ngorok oleh luru kita ikut tapi karena lagi lewat gede mobil karena donganan saya bisa kembali, Bu. Taat ya, Bu. Jadi orang taat katanya tadi. Saya bilang tadi masjid ini adalah tempat kita bersujud kepada Allah. Sampai Rasulullah ini kalau kasih pengumuman, ini pengumuman dari Kanjeng Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'badul masajid fashhadu lahu bil iman. Ini pengumuman dari Rasulullah, idza ra'aitumur rajula, ari kalane di antara kalian semua ini menjumpai seorang lelaki kepethuk karo wong lanang
ketemu di ring laki ya tantul masajid membiasakan diri ke masjid. Istilah ya'tadul masajid ini membiasakan diri berarti istiqomah mengikuti kegiatan dalam masjid. Ini speaker mate bodi sudah iya lanjut Bu sampai jam berapa nanti itu mati juga tahu pola tidak itu rajula ya'tadul masajid katanya Rasulullah ari kalane awakmu kepethuk nang salah siji wong lanang ya'tadul masajid membiasakan diri ke masjid duhur itu sudah biasa ke masjid asal tidak pernah lupa dia sholat ke masjid apalagi subuh ini adalah waktu yang sangat berat ya Bu. Subuh ini kan apus kadang pujiannya sampai ngantuk dari mau rabe masih apus subuh itu apus. Tapi kadang-kadang orang ini memang ada yang bilang gini, saya kalau dulu nggak bisa ikut jamaah ke sana, masalahnya saya kan masih ada di laut. Kalau asar belum selesai, saya kerjanya kan banyak. Kalau maghrib ya ketinggalan imam, mau imamnya naik ke masjid saya baru pulang. Ya ikut isya nih elektronik kalau pengelek, ya ikut subuh lah imamnya muka mau tuh gak kelang melek, ya terang kalau imam samudra gitu benar. Ya'tadul masajid membiasakan diri sering mengadakan kegiatan di masjid kalau lagi ada kosong jadi ada gempa yuk kita yasinan sekarang banyak anak tetangga yang belum mengenal Al-Quran bagaimana kalau masjid ini kita tempati anak-anak taman pendidikan Al-Quran ini apa ya ya'tadul masajid kegiatan semuanya sudah terbiasa. Jadi menggaikan masjid, menggaikan kayak ngiriyo kan beda orang minta selasan tak udah. Kadang-kadang insya Allah ya Al-Huda ini kalau lebaran pun ya yang sholat ya soalnya sih gak kosong melok muda yang gak puasa kan ya ikut anak kecil di situ kalau lebaran takbir ya pasang menjadi biasa di madrasah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tidak kosong melok kabeh posan dari Indonesia songkok mudah kang pecih melok jerit yuk wah elah hatilallah wallah wadah sampai kau gini ngomong kedusi sopo kecepit makanya gak tahu pikir cuma 1 tahun 1 kali. Tapi kalau yang dimaksud ya'tadul masajid itu memang sudah terbiasa kegiatan apapun sholat yang 5 dia nggak pernah cuti kecuali ada udzur. Kalau kita mengetahui orang yang semacam itu katanya Rasulullah fasadu lahu bil iman bersaksilah bahwasanya orang yang sudah membiasakan diri ke masjid itu tandanya orang yang imannya sempurna. Jadi kan sulit golek ini. Angel tiang ini kubu umpama kakak ini munggah masjid. Dong nggih 5 waktu iku dipilih. Mana yang sempat? Kita kan akan pulang. Mana ada sih umatnya Rasulullah usianya sampai 200 tahun? Gak ada, orang sekarang itu gak awet loh. Kadang-kadang usia 40 penyakit sudah mengucapkan Assalamualaikum. Ibu sendiri kadang-kadang berpikir
cerita sama temennya, kapan hari anak saya habis wisuda, kita makan bersama di restoran yang mahal itu. Tapi sampai sana saya bingung, nggak makan apa-apa sama sekali. Loh, makan apa Bu? Sate gulai. Saya takut geblak bengkong tuh, mau ini cokot-cokot. Manis-manis gak berarti, kadar gula kapan hari saya sudah 250. Akhirnya saya dibeli sambal kacang, lalap kacang, taruh kopi jengkol, kuatir kali solok, akhirnya disajikan yang segar-segar, jangan bayang ginjal aku kuatir kembung. Dan mangan apa Bu? Dikasih keciput gak belum aku untuk kuatir katut. Jadi sudah gak makan, usia 40 hari sudah bingung, usia 40 tahun sudah bingung, penyakit sudah assalamualaikum. Nah kalau sekarang kita hanya semangat bekerja, tapi setoran kepada Allah kecil, kita kalau pulang gimana? Coba ini, ibu kerja siang malam kan sudah pasti, jadi makan kan sudah gak repot sih. Rumah walaupun tidak bagus, kita sudah punya tempat, ya alhamdulillah. Walaupun kontrak kita kan sudah mampu bayar. Makan siang malam walaupun bukan daging, kita kan sudah kenyang. Baju walaupun tidak mahal, kita kan sudah mampu beli baju. Tapi sekarang mana setoran kepada Allah ini yang mana Bu? Kalau cuma sholat yang 5 tidak cukup, tidak cukup. Berjamaah sulit, baca Quran tidak ada sempat, sedekah emang pukaran kok punya. Coba kapan Ibu tahu kalau ada orang nazar, orang mau mati, itu kan namanya nazar, ini sekarat dari turun. Orang nazar itu ada yang gampang, ada yang sulit. Ini kalau pulang sudah. Nah orang nazar ini sama seperti orang mau berpergian jauh. Kalau kita berpergian jauh punya sagu banyak, otomatis kita berangkatnya sebentar, 1 jam sudah nyampe. Kenapa? Karena pakai pesawat. Kok mampu? Karena punya duit. Kok banyak duit? Karena semangat bekerja. Coba kalau kita nggak punya uang mau ke Jakarta, bisa yuk aja dari sokok. Kalau bulan kok tak mati bisa. Nazar sama. Kalau sagunya banyak, sholat lengkap, puasa tamat, sedekah ahli, dunyane halal, kalau tonggo akor, gak tahu musuh-musuhan, ahli dan masjid. Yang udah ini jujur, kita masih bisa menjaga waktu sholat, dituntun lafaz Allah 1 kali. Allah, nyambung. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang menangisi? Bukan hanya anaknya, tapi teman tetangga yang ada di sekitar, semua yang menangis. Ya Allah, kau snapi yuk memberi pengajian ini pun ngambil kota, ngambil hidup yuntek di tangan gawaras. Malah mulai kota anak ini juga boleh kabeh yuk. Ngajarin tanpa sampai tonggonya heran. Jam berapa kita tidur? Habis sholat duha, katanya putranya. Habis sholat duha masih bisa minum 1 gelas, dia bilang kalau kakaknya kurang enak badan. Allah, Allah, berangkat. Loh kok gampang? Sangunya banyak. Tapi kalau kita sudah gak punya sangu, sholat nunggu lebaran, Ramadan cuma raminya tanggal muda saja. Nek terawih tanggal 1, 2, 3, sak putu-putu ini dibawa kabur. Rukunnya anyar, kali tidak anyar jadi bukan setahun sekalian. Wah, semangat. Berangkat semua. Ramadan dapat 7 hari, kalau bisa nyayla belum kan. Dan menyusul sebagai letter. Ini banyak pesanan jahitan, banyak sudah itu. Bila dekat lebarannya tinggal Imam Karimanto ini. Itu di Jember, kalau di sana di sini kan sudah lama seperti itu.
Itu kadangkala ikut terawih itu membingungkan imam. Imamnya loro waktu, makmumnya mabuk. Imamnya watuan. Sirotol lagi. Makmumnya ngomong. Tidak kena diterusin ini. Akan tidak ditambah. Dalam waktu kalau makmumnya ngambuk. Yang ini tenten. Nyoto boten iki contoh ya wong lima waktu kok makmumnya ngambuk itu kan tidak boleh Bu. Ini kan repoti kok Bu. Kadang imamnya cepet kalau nanam dari dua lombongnya lagi Allah mimpin sing tuwek-tuwek ngambuk. Oh, nek iki mah boyo ora kuat. Sing tuwek ngambuk. Iki lak ndongkong imam. Coba sampeyan lho ke Mekah. Ke Mekah dene dia ngamuk. Walaupun imamnya surat-suratan itu berapa lembar sing diwaca kalau Ramadan, beda-beda. Seperti dengan puasa Ramadan terlalu sama, lamanya sama. Kalau di sini kan beda, nek terawih betul cepat, nek sholat fardu tenang. Ya kalau di sini minggu kaya nek Mekah bukan karena kita melulu kada makmum. Tapi di sana tenang. Wong takbir tok niku kaya setengah meter. Allahu Akbar. Ibu dijawab. Allahu Akbar. Seperti mau Fatihah, tidak ada motor. Jadi saya makmum, jadi 5.000 kok ibarat dengan ya Allah. Ya itu besok ya saya dari mana? Mau sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan gantung kok, jadi orang Indonesia itu pasti gak tahu mana itu. Kalau ini malah kira-kira itu Allah. Tapi tenang. Nah sekarang kita berjamaah ini harus mengikuti imam. Ojo ngamuk-ngamuk karep ini. Ono imam dungo suwi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina amin. Afiyatan fi jasadina amin. Ini itu kok datang amin. Amin. Kamu dengar berjamaah. Tenang, orang baca apa saja kalau kesusu itu bisa keliru. Dengan baca sholawat nariyah kesusu. Allahumma sholli selatan kalimantan selatan. Tenang aja. Sudah saya lanjutkan. Masjid. Jadi lagi soalnya sini kita masjid dulu. Nah sekarang dulu ini cuma contoh. Tadi saya kan sudah bilang, wong iki lanek sanu tidak ada. Jadi lazah yangel, bukai masjid, nunggu lebaran, terawih kubui tanggal 6, sodako perhitungan, karo tonggo gak gelem akor, wah itu sing diwaca. Datang ke Guntar Akalongan ini enak bola. Oh, saya sembona. Oh, lupa. Aja masa dikasih. Wow, kalau panjenengan menilai hartanya orang lain. Tetangganya mampu beli sepeda motor dari Singalan nanti. Ayo kita berdua jalan-jalan ke kita. Teman kita di sana kan banyak. Kita ngasih elemen mas, ya nggak apa-apa sudah kita akan ngasih tingkatnya sendiri. Kemudian harus selana, tonggolnya, bagaimana? Kalau dari sana, bukan hari itu saya jalan di Pekor kan? Ada nggak orang seperti ini? Mana orangnya?
selalu hartanya orang yang dibantah. Bu, kita nggak perlu menilai hartanya orang, ya kan? Ya kita hidupnya tenang. Orang hidup ini lebih baik apa adanya, jangan hidup mengada-ngada. Tahu PDW dibakar kok gak tumulan kok larang. Waras, alhamdulillah kita tenang. Ini PP tadi minyak perceti lagi. Aduh lebih koi tomboya kenyang. Alhamdulillah tahun lenotan. Kita kan masuk restoran beli kok karena panas juga sambil lautan. Makin lagi kenyang tanah pulang sejarah. Ini apa betul? Jadi kan gede, misalnya apa-apa pelojok panas sarkongko ketangguh pulang, oh kredit tapi itu sepeda anjuara kredit itu sepedanya keren. Kita gak perlu apalagi menilai kejelekan orang. Belum tentu yang kita yang kita rasani yang nomor ini kita kunci siang malam rasanya wajib belum tentu. Orang yang kita nilai katanya dengan itu jelek belum tentu siang malam itu tahajud kepada Allah. Itu kan ada rahasia sih, ya kan? Itu tidak boleh seperti itu. Nah, konuan belum tentu kok bunyi maca Quran. Perlu tahu tentang panjenengan. Kayak itu. Nah, jadi kalau orang ini tidak ada sangu, nazari sulit, bawa ke rumah sakit, diinfus, infus sudah tidak jalan, dipacu lagi oleh dokter, dituntun dapat Allah kan nyambung, sampai anak nangis bagaimana ini dok, bagaimana? Tenang aja ya, katanya dokter, saya walaupun dokter ahli, tapi saya manusia biasa. Kita serahkan apa katanya yang di atas. Padahal di atas ada mano, maksudnya apa katanya? Mati putra. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin. Tonggoni tak kobuk. Lihat dari jendela. Mati. Yang dalam terima bocah mau sokon tak kacau kan nabung guys tak bohong malih tonggone jalur nuan bayu nanti mari lu sampai tak sakit ini kelari laku keluri mati sampai sore ganti lagi yang nunggu. Anu cari mbak, kongkong nikahi nanggung tua ini sampai kena nyuyui. Allah kita kan gak kepingin seperti itu ya. Kita kepingin besok mati ini dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengakhiri dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Caranya, ya ayo kita rubah mulai sekarang. Kalau jenengan cuma semangat pengadakan peringatan maulid, benda maulid gede-gede, Allah, buyar maulid lah panjat lah. Jenengan lambat lah. Maka itu nek adan mau nukur nutup ibu. Kadang bukan nutup langsung lari ke masjid, tapi barangnya tidak hilang kalau di sana. Mentang itu di rumah adan diburu ke masjid keempat pakai betul. Kata sopan, gede. Kalau di sana kan mendengar suara adzan langsung yang beli barang diusir dengan yang jual. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang beli langsung lampu dipateni, roh gila masih lari ke masjid. Haram. Bisa butuh duit. Jadi memang Allah nomor satu diprioritaskan. Coba kalau di daerahnya sendiri. Ya Rasulullah. Laris. Padahal nggak ada untukku ini.
terus. Iya, makanan ditabur, makanan pakai kontak nggak nenek. Cobalah dirubah sikap-sikap yang kurang pas. Soalnya kita besok masuk ke alam barzah ini kan ada pertanyaan, ya kan? Jadi begitu roh kita dicabut oleh malaikat Israel, kemudian kita dibawa ke kuburan. Ini kita di sana hidup sebetulnya, cuman alamnya beda. Apa? Kalau di sini alam dunia, kalau di alam di kuburan ini namanya alam barzah. Di sana ada pertanyaan. Beda dengan kita masuk ke kamarnya kemanten. Lalu kalau budek kamar kemanten kan asik masih boten sholat. Bagaimana keadaannya di baku nyaman ya. Masuk kamar Allah, lampunya melek merem. Saya ke alek jadi aglunya lelepu ke kamar Allah, saya seorang bunyi. Sedih lah bosan. Di mana? Di mana? Di mana? Saya lagi dan dodol rumah di sini. Kamar kemanten.